Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria gemuk itu berbalik ke arah Sue Ying. Adik laki-laki, sekarang karena kakakmu ada di sini, tidak ada yang berani menggertakmu lagi. Begitu dia diselamatkan, Jing Qiu segera berlari ke sisi Sue Ying. Hati Sue Ying membengkak dengan rasa terima kasih. Tidak sesaat dia berpikir bahwa Tuan Kota Pasir Putih akan melangkah lebih jauh untuk berdiri di sisinya dan memasuki konflik langsung dengan Dewa Dunia Ying yang berbisa. Dulu ketika dia menyebut mereka berdua bersaudara, Sue Ying hanya menganggapnya sebagai persembahan persahabatan biasa. Sekarang, pria yang sama itu bersedia keluar untuk membelanya. Bagaimana mungkin Sue Ying tidak merasa berterima kasih padanya? City Lord, Sue Ying tanpa sadar berkata tanpa sadar. Panggil aku kakak, pria gemuk itu balas menatap. Apakah kamu masih akan memperlakukan aku sebagai orang luar? Kakak, kata Sue Ying, aku harus berterima kasih. Jika kamu belum datang, petik 2. Ya, tunggu sebentar. Aku akan berurusan dengan wanita ini, dan kemudian kita bisa bicara. Pria gemuk itu membelai janggutnya yang berorientasi ke atas saat dia melihat ke arah wanita berjubah kuning yang saat ini dalam keadaan siaga penuh. Apa yang salah, Ying berbisa? Apakah masih ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Mungkin kamu ingin sedikit melawan aku? Banyak pewaris klan kaya, termasuk pangeran kedua sendiri, menatap adegan ini dalam keheningan total. Baik Tuan Kota Pasir Putih dan Dewa Dunia Ying yang berbisa merupakan makhluk yang menakjubkan dan cukup terkenal di dalam prefektur laut yang tenang. Dua makhluk seperti itu saling berhadapan satu sama lain adalah kejadian yang sangat langka. Bibi, Jenderal Ying berteriak. Diam, wanita berjubah kuning itu balas berseru. Mata Jenderal Ying berjubah perak telah lama berubah sepenuhnya merah karena amarah. Dia tidak dalam kondisi untuk memperhatikan kata-katanya, jadi dia terus berbicara, Bibi, kamu tidak bisa membiarkan Dongbo itu pergi. Rai dia dan istrinya juga. White Sand City Lord mengelus jenggotnya, mencibir. Hehehe, Venomus Ying, jantung dewa sejati keponakanmu hampir hancur berantakan. Mengapa kamu tidak menemukan tempat yang aman baginya untuk melewatkan sisa hari-harinya dengan damai, alih-alih membiarkannya berkeliling, menciptakan bencana? Juga, apa yang kamu pikirkan lakukan dengan Venomus Trident yang kamu ambil? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Jika ini pertarungan yang kamu inginkan, aku pasti akan menemani kamu. Aku bahkan akan memberi kamu pelajaran yang baik dalam prosesnya. Dewa Dunia Ying yang berbisa mengertakkan giginya. Keduanya memiliki spesialisasi yang berbeda. Dalam pertempuran yang murni dan langsung, dia agak lemah dan hanya nyaris tidak memenuhi standar Dewa Dunia tahap ketiga biasa. Apa yang dia menghususkan adalah Hex. Tapi Tuan Kota Pasir Putih berbeda. Dia telah menciptakan keterampilan rahasia yang menakutkan yang dikenal sebagai Pasir Putih Pemusnahan, yang kemudian dia gabungkan bersama dengan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia. Itu adalah teknik rahasia yang dia pahami sejak dia adalah dewa, dan yang telah dia tingkatkan sejak lama sehingga dia mendapatkan moniker, Pasir Putih. Bahkan kota yang dibangunnya menggunakan nama yang sama sebagai markas. Begitu pasir putihnya mulai bertiup, itu akan memusnahkan myriad eksistensis, itu adalah keterampilan rahasia tipe domain yang sangat kuat. Setelah memasuki wilayahnya yang berpasir putih, Dewa Dunia biasa tahap ketiga hanya bisa melarikan diri dengan cedera berat, dan siapapun yang mencoba melawan pasir putih pemusnahan sambil terus bertarung hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan tempur asli mereka. Dalam kebanyakan kasus, situasi itu hanya akan berakhir dengan Tuan Kota Pasir Putih dengan mudah menghancurkan mereka sesudahnya. Penguasa Kota Pasir Putih dikenal sebagai ahli yang duduk di bagian paling atas dari Dewa Dunia tahap 3. Selain itu, badan pasir putihnya menawarkan kemampuan bertahan hidup pada tingkat yang tak terduga. Semua ini membuatnya sehingga, selama pertemuan dengan Master Prefektur Laut yang tenang, bahkan Dewa Dunia Ying yang beracun sendiri harus menggunakan cara yang terhormat untuk menanganinya, kakak Pasir Putih. Apakah kamu benar-benar mati dikirim untuk melindunginya? Dewa Dunia yang berbisa Ying sangat menderita. Tentu saja, ekspresi yang ditampilkan oleh White Sand City Lord benar-benar netral. Dengarkan dengan baik, Ying berbisa, Dongbo adalah saudaraku, dan aku akan melindunginya,
apapun yang diperlukan. Jika kamu berani terus menggertaknya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Dewa dunia yang berbisa Ying mengertakkan giginya untuk yang terakhir kalinya sebelum akhirnya berbalik. Aura hitam yang sebelumnya berputar di sekitar tubuhnya pergi untuk membungkus Jenderal Ying berjubah perak. Ayo pergi. So. Keduanya meninggalkan Istana Agung. Karena lama tinggal di ibu kota prefektur Laut Tenang, Jenderal Ying telah memperoleh halaman mewah di ibu kota, dan disitulah Dewa Dunia Ying yang berbisa membawanya ke atas ketika mereka turun. Dia terlalu malas untuk peduli tentang pelayannya. Mereka secara alami akan lari mengejar mereka. Dewa Dunia yang berbisa Ying terbang ke aula istana yang mewah dan kemudian melepaskan Jenderal Ying dari aura hitam. Bibi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Ekspresi Jenderal Ying biadab, matanya merah karena dia mengaum tanpa henti. Tuan Kota Pasir Putih mungkin telah membantunya sekarang, tapi kita hanya harus menemukan kesempatan untuk diam-diam merebut istri Dongbo lagi. Diam, Dewa Dunia Ying berbisa marah menegurnya. Bibi, Jenderal Ying berbaring dalam upaya untuk meraih tangan bibinya. Jika kamu tidak menyelesaikan dendamku ini, aku tidak akan bahagia lagi sampai aku mati. Namun, Dewa Dunia Ying berbisa melambaikan tangannya sekali dan meninggalkan tempat itu. Honglong gelombang pintu besar ke istana ditutup rapat. Dia kemudian berbalik, mengirim untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya ke atas untuk menyelimuti seluruh aula istana. Mereka bersatu menjadi sebuah arai yang menekan ruang di dalamnya. Kembali ke dalam, Jenderal Ying dengan marah menghancurkan pintu dan jendela, namun ia tidak dapat memecahnya karena penindasan arai ini. Rebut dia, bunuh dia, bunuh dia. Dia menjadi gila lagi. Jejak jijik dan kebencian melintas di mata Dewa Dunia Ying yang berbisa. Dia pada dasarnya egois dan telah mendapatkan penghinaan karena berbalik melawan teman-temannya tanpa jejak penyesalan. Pada kenyataannya, dia tidak punya teman di seluruh ibu kota prefektur Laut Tenang. Secara alami, dia dekat dengan kakak laki-lakinya yang melayani Yang Mulia sebagai penjaga kekaisaran, yang memberinya pengaruh. Karena hubungan itu, hari-harinya Dewa Dunia Ying berbisa masih relatif tenang. Namun, itu juga berarti dia harus merawat putra satu-satunya dari kakak laki-lakinya. Namun, dalam hal perasaan yang sebenarnya, dia sangat memandang keponakannya. Bahkan kemudian, seseorang yang berani menggertak keponakannya praktis tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Jenderal Sue Ying yang menamparkan itu mirip dengan menamparkan wajahnya secara langsung. Mempertimbangkan kepribadiannya yang dingin dan tidak berperasaan, dia pasti akan campur tangan. Dia benar-benar terlepas, menjadi gila tanpa peringatan sama sekali. Dia melirik ke arah aula istana di mana Jenderal Ying masih mengoceh dengan kegilaan, menghancurkan pintu sambil berteriak. Semakin cepat dia mati, semakin baik. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi. Beberapa penjaga ditempatkan di dekat pintu masuk istana. Jaga Jenderal, perintah Venomus Ying World Dewa. Ya, kedua penjaga itu dengan hormat mengakui. Mereka juga melirik ke arah Jenderal Ying yang mengoceh dalam kegilaan, kilasan kasihan terlihat di mata mereka ketika mereka menyadari situasinya semakin buruk. Sepertinya hati dewa sejatinya akan runtuh paling lama dalam 8 hingga 10 tahun. Sekarang situasi telah beralih ke tingkat bahwa kota Pasir Putih Lord harus berhadapan dengan Dewa Dunia Ying berbisa. Sue Ying secara alami tidak lagi dalam mood untuk terus menikmati pesta. Tuan Kota Pasir Putih membawa Sue Ying bersama Jing Qiyu menjauh dari jamuan makan, dan pangeran kedua bahkan secara pribadi melangkah untuk mengirim mereka pergi. Saudara Dongbo, aku tidak punya cara untuk bertindak melawan Dewa Dunia Ying berbisa. Pangeran kedua, ini bukan salahmu. Bagaimanapun juga, aku benar-benar berterima kasih kepada kamu karena telah menghalangi Jenderal Ying di sana, jawab Sue Ying. Ayo pergi. Penguasa kota Pasir Putih, Sue Ying, dan Jing Qiyu semua turun ke langit ketika mereka pergi. Sue Ying dan Jing Qiyu memanfaatkan waktu yang dihabiskan untuk terbang kembali ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Tuan Kota Pasir Putih, yang hanya tertawa sebagai tanggapan. Kalian berdua tidak perlu mengatakan apapun. Aku pribadi mengakui kepada semua orang bahwa kami adalah saudara lelaki, jadi itu normal bahwa aku akan melindungi kamu. Aku tinggal di sebelah, di dalam kediaman klan Longxi,
jadi aku bisa bertindak segera setelah aku memahami situasinya. Sebenarnya, sudah waktunya bagi True Deity Heart Jenderal Ying hancur, dan dia kadang-kadang akan menjadi gila. Bahkan ketika dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, pemikirannya masih melewati ambang normal. Kepribadiannya tidak lagi dapat dijelaskan melalui lensa rasionalitas. Aku sudah lama mendengar bahwa orang-orang yang tidak bisa lagi menjaga hati mereka tetap stabil akan menjadi marah dan bahwa hati dewa sejati mereka akan hancur pada waktunya. Sui Ying menghela nafas. Namun aku masih tidak berpikir mereka akan irasional atau gila ini. Bahkan kegilaan pembuatan bir mereka mengikuti proses yang telah ditentukan. Mereka bisa mulai sebagai orang yang normal dan rasional sebelum perlahan-lahan menjadi gila seiring waktu. Bahkan ketika tenang, Jenderal Ying masih akan bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Begitu kondisi mentalnya semakin terpengaruhi, dia akan menjadi sangat marah. Kamu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengalaminya secara langsung, lalu, Tuan Kota Pasir Putih itu mengolok-olok Sui Ying. Aku, memang, bisa menyaksikannya dalam bentuk aslinya. Sui Ying mengangguk. Dia cukup berpengetahuan, dan roh harta karun Crimson Rock telah berbagi banyak informasi dengannya. Namun, dia belum pernah mendapat kesempatan sebelumnya untuk menyaksikan perilaku seperti itu secara langsung. Itu benar-benar sesuatu yang tak terduga bagaimana betapa gila para dewa di ambang kematian akan berubah. Ingat, kamu tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan dilakukan dewa atau dewa dunia yang akan mati, kata Tuan Kota Pasir Putih. Semakin kuat dewa dunia, semakin banyak kesadaran yang akan mereka pegang saat mereka menjadi marah. Aku mengerti, Sui Ying mengangguk. Bahkan saat itu, biasanya hanya dewa atau dewa dunia yang lebih lemah yang benar-benar menjadi marah. Dewa dunia yang kuat akan selalu memilih untuk menyegel ingatan mereka dan bereinkarnasi segera setelah mereka merasakan hal-hal yang serba salah, Lord White Sand City menjelaskan. Tanpa terpengaruh oleh ingatan mereka sebelumnya ketika mereka memulai kehidupan yang sama sekali baru, dunia hati mereka akan tumbuh jauh lebih damai menggunakan kehidupan baru ini sebagai basis. Itu, tentu saja, jika mereka berhasil bertahan cukup lama untuk menjadi dewa dan membangunkan ingatan dari kehidupan masa lalu mereka. Sui Ying mengangguk. Hal-hal seperti ini masih terlalu jauh baginya untuk dipertimbangkan. Benar-benar tidak perlu lagi mengingat Jenderal Ying, karena dia kemungkinan besar akan segera mati. Namun, kamu harus lebih berhati-hati di sekitar wanita jalang itu, Ying berbisa, Tuan Kota Pasir Putih memperingatkan. Oh, Sui Ying mengerutkan kening. Dia adalah makhluk yang egois, dan dia cenderung mengingat siapapun yang menyinggung perasaannya selama sisa hidupnya. Jika dia melihat ada peluang untuk melakukannya, dia pasti akan bertindak melawan kamu. Tentu saja, tidak perlu khawatir saat pesta bunga Miriat masih berlangsung. Namun, di masa depan, aku tidak akan selalu berada di sisi kamu. Dia akan selalu mengawasi kamu, jadi kamu harus ingat untuk selalu sangat berhati-hati setiap saat. Dimengerti, Sui Ying mengangguk. Bukankah Dewa Dunia Ying berbisa adalah orang yang berani mencoba mengambil Jing Qiu dengan paksa dan menyerahkannya kepada Jenderal Ying untuk digunakan sebagai mainan? Saat itu sudah cukup untuk mengisi Sui Ying dengan niat membunuh. Meski begitu, dia cukup jelas pada kenyataan bahwa, jika dia mengundang keberadaan yang kuat seperti senior Scarlet Flame, istrinya akan diselamatkan, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan membunuh Dewa Dunia Ying yang berbisa. Dengan seberapa tinggi status keberadaan kuat, mereka biasanya tidak akan melakukan pembunuhan Dewa Dunia kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Ying berbisa, tunggu saja. Niat membunuh Sui Ying tumbuh dari menit ke menit. Kembali di ruang kultivasi di dalam gua, Sui Ying duduk bersila di atas tikar sembahyang, seorang diri. Matanya terpejam ketika dia fokus untuk memahami semua pengalamannya baru-baru ini, pikirannya lebih memahami misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang dijiwai dalam teknik tombaknya oleh yang kedua. Dan bukan hanya avatarnya yang melakukan ini, kembali di dunia material, di dunia klansia, tubuh sejatinya juga berkultivasi. Tubuh itu sudah menjadi dewa dunia setelah dia meraih jantung dewa dunia, dan semua konsentrasinya sekarang didedikasikan untuk menangkap hati dewa caotik. Batas waktu 3 tahun semakin dekat. Sui Ying membuka matanya. Aku telah melalui sesi pelatihan teknik tombak yang tak terhitung jumlahnya sekarang,
dan aku telah merenungkan misteri mereka berkali-kali. Aku juga menaruh banyak fokus pada hukum misteri mendalam, tetapi tampaknya, tidak peduli apa, ada semacam penghalang yang memisahkan aku dari Chaotic Deity Heart, memburamkan jalan ke depan. Petunjuk apapun yang aku dapatkan selalu sangat kabur. Aku tidak mendapatkan banyak pemahaman tentang penindasan Chaotic selama 3 tahun terakhir ini, tetapi keterampilan rahasia aku telah meningkat berkali-kali lipat. Sui Ying tertawa tanpa sadar. Ini sebagian besar karena dia sudah menghabiskan terlalu banyak waktu dan upaya pada Chaotic Suppression, menyebabkan perbaikannya sekarang menjadi marginal. Alih-alih, sedikit waktu dan upaya melahirkan peningkatan luar biasa dalam keterampilan rahasianya yang lain, terutama dalam kasus penghancuran bintang meteornya. Seiring kekuatannya tumbuh, nama yang lebih akurat untuk langkah ini sebagai gantinya adalah Extreme Chaos Strike. 3 tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi dewa manapun. Ibu kota prefektur laut yang tenang berubah hidup sekali lagi sekarang karena tahap kedua dari pertempuran prefektur pesta bunga Myriad. Panggung arena akan segera dimulai. Berbeda dengan pertarungan peringkat dari 3 tahun sebelumnya, tahap ini akan tersedia untuk publik untuk menyaksikan. Itu adalah kasus yang sama untuk pertempuran bertahan hidup, yang juga akan diperlihatkan kepada publik, sehingga manusia dan ahli dari ras lain semua akan datang untuk menonton pertempuran ini. Mundur. Mundur. Para prajurit legiun sibuk dengan menjaga ketertiban di daerah pertumpahan darah. Duduk di platform yang sangat tinggi di atas langit tidak lain adalah Master Prefektur Laut yang sangat kuat, bersama dengan Raja Mosue. Sedikit lebih rendah adalah 6 dewa dunia lainnya, Tuan Kota Pasir Putih, Tuan Kota Cloud Ing, Marshal Qin, Dewa Dunia Ying yang berbisa, Raja Ronghai dan utusan yang dikirim oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah. Di lantai dasar, ada 1000 ahli duduk-duduk. Ini tidak lain adalah peringkat teratas dari tahap sebelumnya, yang termasuk Sui Ying dan ketujuh Mei Yu. Old Brother White Sand. Raja Ronghai memandang ke arah Tuan Kota Pasir Putih, yang duduk di sisinya, dengan cara yang jujur. Apakah rumor tentang kamu berdebat dengan Venomus Ying belum lama ini benar? Apakah kalian berdua benar-benar hampir mulai berkelahi? Alih-alih Pasir Putih, Dewa Dunia berwarna kuning berjubah kuning dengan sengaja bertindak menyedihkan ketika dia berkata, apakah mereka tidak? Adik laki-lakinya, Dongbo, yang mengambil posisi teratas dalam pertarungan peringkat, benar-benar berani memukul keponakanku. Tidak ada bedanya menamparkan wajah aku secara langsung. Aku hanya menganggap itu cocok untuk melampiaskan kemarahan keponakan aku, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa Big Brother White Sand akan sangat kejam sehingga bersikeras melindungi adiknya itu. Aku tidak bisa membawa kakak putih pasir berkelahi, jadi aku tidak punya pilihan selain mundur. Brother White Sand, betapa tidak sopannya kamu menggertak seorang wanita, utusan itu menggoda dari samping. Betul, Old Brother White Sand, Ying berbisa adalah bunga yang lembut. Agar kamu menggertaknya, itu benar-benar membuat hatiku sakit, Raja Ronghai juga menusuknya. White Sand City Lord melirik dari satu ke yang lain. Wanita, halus, hahaha, begitu kamu merasakan racun heksnya, aku yakin tidak ada dari kamu yang akan berkata bahwa dia halus lagi. Kakak Ronghai adalah satu keberadaan yang tidak pernah bisa aku sakiti. Dia sudah mengolah tubuhnya sedemikian rupa sehingga racun heks aku tidak berguna melawannya, balas Dewa Dunia Ying yang berbisa. Adapun utusan, bagaimana aku bisa berani bertindak melawannya? Seperti akan ada apapun yang kamu, Venomus Ying, tidak akan berani melakukan. Marshal Qin mencibir. Kamu bahkan tidak menghindar untuk bertindak melawan Kaisar Puzang, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan ada orang yang tidak berani kamu lawan? Juga, aku telah mendengar berkali-kali selama bertahun-tahun keponakan kamu menggertak orang lain di sekitar prefektur Laut Tenang, tetapi tidak pernah ada seseorang yang berani menggertaknya. Cara aku melihatnya, kamu sebaiknya merawatnya dengan benar. Wanita berjubah kuning memandang Marshal Qin dengan cemberut, menolak untuk berbicara lebih jauh. Kembali ke bagian yang lebih tinggi, Master Prefektur Laut Tenang dan Raja Mosue hanya menonton ini terjadi. Katakan padaku, lama, Monark Mosue mulai berbicara ketika ia mengelus jenggot putihnya, di antara Dewa Dunia tahap 3 dari Prefektur Laut Tenang kamu.
yang menurut kamu memiliki peluang terbesar untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4 dan berhasil posisi kamu sebagai Master Prefektur? Kemungkinan besar itu tinta hitam, Tuan Prefektur tersenyum. Dia menjadi Dewa Dunia dalam waktu sekitar 10.000 tahun, telah mencapai ranah tahap 2 dalam 300.000 tahun, dan telah mencapai tahap ketiga dalam 10 juta tahun. Bakatnya meluap, dan tingkat peningkatannya mendekati tingkat 1 transenden makna sejati. Aku sangat menghargainya, tetapi aku tidak dapat membantu tetapi merasa dia membutuhkan penyempurnaan. Dalam hal seberapa cerdik dan kejamnya seseorang, dia jauh lebih buruk daripada Pasir Putih dan Marsekal Wu. Keduanya telah berkultivasi selama beberapa lusin juta tahun dan masing-masing memiliki keterampilan rahasia yang sangat kuat. Sayang sekali, bahwa Pasir Putih dan yang lainnya telah berhenti di ranah tahap 3, sangat tidak mungkin ada di antara mereka yang memiliki terobosan lebih lanjut. Jika kita berbicara tentang harapan untuk menerobos, Monarch Mosue dengan ringan mengangguk, maka aku berada di kapal yang sama dengan mereka. Aku selalu berjuang untuk menemukan cara untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan ini, namun aku sepertinya tidak bisa lepas dari sungai waktu dan mencapai kekekalan sejati. Aku selalu kembali bertanya-tanya apakah aku akan berhasil melewati rute reinkarnasi ini. Reinkarnasi. Master Prefektur Laut tenang menghela nafas. Brother Mosue, bahkan aku mungkin harus berjalan di rute ini, beberapa waktu di masa depan. Menyegel ingatan seseorang dan bereinkarnasi berarti tidak dapat menggunakan pengetahuan apapun dari kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama, jiwa mereka akan dibawa ke tingkat yang sangat lemah, dengan hanya jiwa asli mereka yang tertinggal. Itu tidak lebih dari menyerah pada semua kekuatan mereka. Untuk menjadi dewa lagi dalam kehidupan baru ini, sangat tidak mungkin. Dari tahap 4 Dewa Dunia yang memilih untuk bereinkarnasi, sebagian besar menghilang sepenuhnya setelah beberapa waktu. Jangan menyerah, jangan sampai saat terakhir. Selalu ada kemungkinan kamu akan melewati langkah terakhir itu, Monarch Mosue tertawa. Jika kamu berhasil, aku pasti bisa memintamu untuk membantu menjaga beberapa anak perempuanku ini. Haha, itu akan menjadi masalah kecil, jika itu benar-benar terjadi. Mata Master Prefektur masih menunjukkan harapan untuk masa depan seperti itu. Sebenarnya, mereka berdua sangat dekat dengan keberadaan yang kuat jika berbicara hanya dalam hal kekuatan tempur. Tetapi tanpa melangkah keluar dari sungai waktu, tanpa melarikan diri dari ikatan mereka, mereka hanya akan tenggelam dan selamanya tidak dapat melampaui keabadian. Aku pernah menghadapi kekalahan sekali. Tampaknya aku harus pergi ke planet bulan lagi, Master Prefektur Laut yang tenang itu berpikir sendiri. Ada begitu pilihan lain selain mengambil risiko sekali lagi. Tuan Prefektur, utusan dari Istana Dewa Pertumpahan Darah berdiri di bagian di bawah. Ini adalah waktunya, dapatkah kita memulai? Kata-kata ini berfungsi untuk membangunkan guru prefektur dari pikirannya. Ayo mulai. Sue Ying dan yang lainnya semua duduk di bawah. Sedikit ke utara mereka adalah arena dengan diameter lebih dari 5.000 km. Area di sekelilingnya dipenuhi dengan penonton yang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan, di antaranya Jing Qiu dan dewa dari klan Xia. Tahap kedua dari seleksi prefektur Pesta Bunga Myriad, pertarungan arena, secara resmi sedang berlangsung. Suara utusan terdengar di seluruh langit. Dia berjalan ke tepi platform tinggi di mana dia menyapu pandangannya di bawah. Penonton dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah berani menatapnya. Pertempuran pertama, Dongbo versus Zhan Yanfeng, mulai. Suara itu membuat penonton bersorak nyaring. Dongbo telah mengambil tempat pertama dalam pertarungan peringkat, sementara Yanfeng adalah yang terakhir. Yang terkuat melawan yang terlemah. Yanfeng ini benar-benar harus dikasihani. Dongbo berada di peringkat pertama, jadi dia tidak mungkin bertarung melawan ranker kedua di arena, kan? Itu normal bagi mereka yang berada di peringkat jauh di belakang untuk bertarung melawan beberapa top, tetapi siapa yang bisa mengira yang pertama akan diadu dengan yang terakhir? Tidak ada ketegangan sama sekali dengan pertarungan seperti itu. Tidak apa-apa, mari kita lihat seberapa kuat Dongbo itu. Untuk memiliki peringkat pertama, tidak mungkin dia tidak memiliki kekuatan. Semua orang menantikan pertempuran yang akan datang. Tidak ada yang meragukan apa hasil akhir dari pertempuran itu, sudah pasti Dongbo akan menang.
Namun, mereka belum pernah menyaksikan Sui Ying bertarung sebelumnya. Hanya sebagian kecil dari orang-orang yang hadir di sana untuk menyaksikan pertempuran yang diadakan selama seleksi Starfield Mountain Wu Starfield. Bahkan pertempuran itu pada akhirnya terlalu sederhana, itu berakhir dengan satu gerakan. Sui Ying segera berdiri dan... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.